banyak orang yang nggak sadar 2-0 itu benar-benar important things. Sangat ya. Dan kita akan melihat untuk random map draw-nya terlebih dahulu. Broken Walls sepertinya akan langsung kita lihat di game pembukaan kita di hari Jumat ini. Tapi jangan lupakan juga ya, sebenarnya banyak yang perlu di-highlight dari Dewa terutama ya. Dewa. Terus juga kayak pool hero-nya Sokta. Iya, itu banyak banget kalau banget. Sokta kan. Oh, Poveus pernah, Bellery Helkert. pernah, Helkert pernah, Hilda pernah. Tapi kan Lunox ya. Lunox ya, betul. Dan ini gue sempat membahas oleh beberapa coach yang gue nggak bisa sebutkan namanya. Gue bertanya, apa sih yang menjadi cukup problem yang fatal untuk para pemain-pemain Indonesia? Mereka ini terkadang itu terlalu memikirkan tentang laning phase gitu loh. Mereka terlalu fokus, gimana caranya menangin laning phase, dia pasti menang. Iya. Ya, jadi pasti menang, gue menang gitu loh. Gamenya menang. Dan menurut gue, bahaya itu. Karena masih ada makro gitu loh. Kalah laning phase bukan berarti juga gamenya kalah. Betul. Jadi yang mungkin agak coba buat tarik benang merahnya ya, mentality kita tuh memang harus lebih ditingkatkan kembali. Ya, maksudnya mungkin bisa menang tapi dari draft yang kalah kan maksudnya kan. Iya. Kan draftnya melulu harus menang di lane. Iya. Tapi kita juga bisa main di draft kalah tapi bisa menang. Oh ya, karena yang gue lihat ya, ini tim-tim yang bisa dalam kondisi yang kuat itu adalah di saat mereka bisa bounce back, tetap tenang dalam under condition di dalam in game. Mereka bisa comeback makanya. Kita bahas sekarang di sini Kalia untuk Paulowski, kita tahu dengan foundation dari Paulowski. Oke. Cuma problemnya dari kemarin no following up. Iya, kalau kemarin juga membawakan match roamer ternyata belum optimal ya. Yep. Kayak kemarin sempat ada Yisunshin, Jushin Rom juga. Tapi Ruby dan Yisunshin juga langsung diamankan. Jelas belum menjadi prioritas. Dan apakah Farsanya akan diambil dulu nih untuk follow up damage-nya Om? Mungkin Parsha bisa diambil. Parsha Beatrix ya bisa kita lihat ya. Tapi itu Dewa yang bawain. Agak sedikit tertukar memang, tapi Kalea nih sekarang sebagai roamer. Persipit banget loh. Ya, bicara soal roamer juga sekarang sudah kena nerf ya di hot patch yang terakhir nih di era yang kemarin. Jadi kalau kalian sekarang sudah lihat ada 2-3 orang intip di awal itu nggak hampir level 2, sekitar separuh. Bisa perlu Cici. Salah satu hero yang cukup mahal bersama dengan Kimi juga ternyata yang diambil. Berarti bisa dibilang kalau kondisi saat ini chance yang sangat besar kalau kita lihat adanya sosok ini ya dari Apoy dengan Kimi ya. Dan kalau ngomong kondisi ke arah Lancelot yang terbuka dengan sangat bebas, ini bisa ditutup oleh para peserta nanti ya. Dan sebenarnya kalau Lancelotnya pun nggak ditutup ya, mereka tuh udah prepare sama apa? Sama Ruby sebenarnya di awal. Yap. Mereka prepare di Ruby, just in case pick 2 atau 3-nya itu akan ada Lancelot nanti Om. Bisa jadi ya. Kalau bicara tentang Megis, pool hero-nya juga kan luas ya. Ya, meskipun di nerf juga Suyo masih ada ya. Suyo. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari pick rate yang makin tinggi lagi ada Joy juga ya. Iya betul. Banyak yang memang masih bisa dipakai jadi assassin sekarang. Hayabusa ya. Justru Haya ya. Iya, Haya yang aku kira mungkin bakal dilepas juga. Karena banyak faktor yang bisa nge-stopin juga buat Hayabusa nanti. Oke, mungkin nggak mau ada split push power yang bisa dimainkan dengan Hayabusa. Nah, tapi Gatot Kaca yang sudah ditutup juga sekarang. Oh, ya kan Gatot Kaca yang benar-benar kalau gua pribadi ngeliatnya ini akan menjadi sebuah beban untuk Dewa. Kenapa beban untuk Dewa? Ini akan ada roamer yang sangat bisa terjang ke arah belakang. Yang dimana ngebuat beban untuk Gig, dimana nanti Cici dan Kiminya ini akan sangat kewalahan tuh. Kalau misalnya Paulowski initiate tanpa ada follow-nya Dewi. Gitu ya. Tapi nggak ada burst yang pasti dulu sejauh ini ya. Belum ada ada ya? following up ya? Belum ada ya. Oke, Gatot Kacanya ditutup dan langsung ke Poveus sekarang. Oke. Joy-nya ditutup. Oke. Ini ya, pick rate-nya udah makin gede lagi ya untuk Joy sekarang. Ya. Kalau ya kita masih tahu ada Kin juga kan buat Dewa sendiri. Drop dulu disimpan. Wow, bentar. Berarti gua melihatnya di sini kalau misalnya mereka udah ke arah Hayabusa dan juga sosok ke arah Joy, ini chance untuk para pasukan dari tim Dewa. Mereka nggak punya power split push yang memungkinkan untuk bisa mengalahkan serangan dari tim. Tapi mau nggak mau, dengan ada potensi ke arah Granger yang terbuka dengan sangat bebas dan juga ternyata Lancelot yang sudah kita bahas sebelumnya. Mereka udah siapin untuk Ruby. Yap,
itu ya, karena memang metode Yi Sun-shin yang menjadikan Betul. dirinya hyper carry juga sangat memungkinkan untuk Ruby-nya berada di gold lane untuk maybe. Ya, Jadi butuh EXP yang bisa make up play lagi kah? Benedetta. jujur tapi Wow. kalau mereka mau pakai Ruby untuk maybe sebenarnya nggak masalah juga. Tuh. Akan kuat juga damage-nya. Cuma kalau yang gue lihat di sini mereka nggak punya high ground defender. Ya persyaratan hyper carry di sini kan snowball kan? Ya, snowball. Dan mereka menurut gue ada baiknya. Mereka prepare untuk high ground dan ternyata Steris lah untuk ini. Wow, mereka sangat berani. Sangat ya, kayaknya tim fight oriented yang bakal coba untuk dicari juga untuk 5v5 nantinya dari Dewa. Kayaknya mereka nutup ke arah Haya, Joy yang lumayan susah ditangkap. Dan juga benar untuk tim fight ketika semuanya sedang berkumpul ini akan cukup berbahaya ya. Apalagi kalau memang ada yang menyambut nih, Kalia sedang melakukan tsunami slam disambut langsung dengan penalty zone Oke. yang bakal dibuat nanti dari Isna. Bisa counter initiate juga berarti ya. Alright, tapi kita akan lihat seperti apa nantinya. Karena kalau lihat dari Geek, mereka sudah mulai membawakan draft yang standard ya, atau default lagi ya. Gak ada cispik-cispik yang ditunjukkan. Oke, mampukah The King Slayer Botspec atau malah dewa kembali terbang di langit dan membuat hari-hari Geek Farm ke depannya akan gelap? So we feel it now. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the Right. Dan menjadikan Aboy juga ya sebagai follow up damage nantinya untuk bermain menguasai bagaimana poros mid lane dari Baloiski-nya juga. Tapi dia class of Young Plus, 2 Young Plus nih. Walaupun secara pengalaman Ray harusnya lebih banyak Om. Iya, tapi untuk jungler average skill-nya masih dipegang dengan Ray juga ya. Retribution-nya dia strong. Terus juga untuk tim fight-nya terkadang kita melihat dia juga sanggup untuk bisa nge-lead teman-teman yang lain. Ada Baloy. Oke, Baloy segera tuh modern maka dia sudah kehilangan para flicker yang dia miliki. Dan emblem kali ini untuk Omawa. Yap. Kita melihat kayaknya Granger-nya akan cukup agresif Om. Ya, oke, Granger agresif. Tapi yang kita lihat juga dari Dewa adalah mereka akan bisa membalas dengan 3 trill yang dibawakan untuk Dewa sekarang. Galak banget ya. Iya, 3 trill tuh. Iya, langsung mencari damage, tapi pagi-pagi dengan flicker yang di-trigger juga oleh Baloiski akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik. Oke, tapi nampaknya ketika mereka mencoba untuk menyelamatkan Kara Aboy yang hanya menggunakan Purify dengan ada satu tembok dari Mueza, tidak akan ada jalan untuk bisa keluar lagi. Baloiski, memang kalau bisa kita katakan dia akan sangat kewalahan untuk bisa fight di arah mid lane. Yep. Tapi why not? Dia nggak bermain dengan lebih soft, lebih tenang loh kalau memang dalam kondisi seperti ini. Iya, dan udah ada make it. Oke, bisa dikeluarkan Okta. Tapi nampaknya mereka udah mulai sadar kalau misalnya memaksa maju ke depan, ada chance untuk sosok dari Makits dia pulang hanya dengan nama. Yap, dan ini groknya jadi masalah banget dari tadi. Dia buka Mighty Swing knockback, ada damage-nya. Dan nantinya kalau misalkan ada inisiasi dari Baloiski juga, Mueza sangat-sangat bisa untuk bisa memberikan efek cancellation Om. Iya, dan itu berarti jawabannya pasti dari Dewa akan ada di Turtle ya. Karena mereka punya banyak efek area yang cukup besar juga. Kecuali kalau memang semua bisa dipegang dengan Gop sekarang. Oke, dan terlihat dengan bagaimana agresivitas. Waduh, Oh my god, dipaksa tim fight di arah bottom lane. Mereka akan coba lepaskan terlebih dahulu. Informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. Dengan adanya Mountain Shocker kali dibalaskan oleh tim Dewa. Gagal mendapatkan target pertama mereka. Mundur ke arah belakang, apakah menjadi sebuah jawaban atau mereka akan menukarkan dengan adanya point kill. Tapi tidak ada point kill yang bisa didapatkan saat ini nampaknya. Yap, dan ini dia sebuah pembuktian juga ya, karena dari kemarin kita melihat performance Make It dengan retribution-nya juga on point banget. Dan ini menjadi sebuah modal untuk Geek agar mereka tidak terlalu mengalami kesulitan di konteks objektif kayak tadi Om. Iya, sebenarnya tadi agak sedikit terlambat memang ya. Tapi it's okay, kita melihat banyak Wow. combo yang Wow. jalan juga. Wow! Geek Farm, The King Slayer tapi tidak mendapatkan sama sekali suara dan suara caster Indonesia dan Inggris. Dan ya mereka harus segera mencari solusi juga sih kalau untuk gignya ya. So, bawah itu sudah melihat tadi setup yang manis sebenarnya penalty zone, di follow up juga dengan adanya tectonic charge yang terbuka. Oke, memaksa mendapatkan satu point kill dengan ada tsunami slam termat salah first blood akhirnya didapatkan oleh Makits. Satu point kill yang sangat berarti sekali dengan gangguan yang selalu banyak dikeluarkan oleh Grok. Yap. Dan sementara dari Ray-nya juga Poop. Gagal Traction Pulse dan Okta masih selamat tanpa ada apapun soft skill yang keluar. Oke, masih cukup baik ya, Oktanya masih aman. Tapi ya ngelihat dari Ray-nya masih coba untuk fokus ke farming dulu. Belum ada team fight lagi yang diinisiasikan sama Dewa. Ya masih belum bisa juga sebenarnya untuk Dewanya. Karena Dewa masih mencari damage juga. Mereka cukup bergantung terhadap damage yang akan diberikan dari Ray.
ada 2 orang sih untuk Geek Farm. Cici akan menjadi sebentar lagi. Dan ini masih cukup damai lah untuk area top ya. Dimana Medi juga tampaknya belum join tim fight, jadi kita belum melihat adanya area crowd control yang besar. Karena nanti waktu tim fightnya sudah ada Medi, kita harusnya akan lebih sering melihat penalty zone. Terus juga tectonic charge, plus don't run walking atau I'm offended nanti. Ya, tapi temponya cukup pelan ya kalau Sangat, kita sangat. lihat ya dari keduanya juga. Tapi ini dia map broken wall yang dimanfaatkan oleh Dewa untuk menarik terlebih dahulu ke area dari turtle-nya. Oke, traction pulse dibuka bersama dengan Mountain Choker. Tapi nampaknya Dewa seru banget coba dipas dengan Purify Camming. Penalti zone di depan sana ada power operatif sangat di tangan dan para pasukan dari tim Dewa. Membalikkan kembali kanan yang mereka miliki dan banget di depan sana gol terperangkap. Dia bisa terlalu sangat diberikan tapi Solto dan seorang Mikis dan sama sekali dalam lagi. Ditutup jalan dengan replika dari seorang Paleski. Tapi para pasukan dari Geek Farm mereka nggak punya following up damage. Kenzie belum punya damage maksimal. Kedua Mikis sekalipun dia masuk, ingat ini dia nggak bisa keluar. Dan ngomongin ke arah Boy, target utama mereka menuju ke Glowing One yang tidak memiliki Kara Sky Fisher, damage kentang menjadi masalah. Yap, nanggung banget ya. Sebenarnya itu pun yang terjadi untuk Dewa, damage mereka masih belum mumpuni untuk meladeni teamfight demi teamfightnya. Karena ngelihat tadi memang Ray akhirnya bisa menunjukkan bagaimana power of Retribution yang dia miliki, Om. Bener, pas banget tadi ya untuk Retribution yang sudah dilepaskan juga. Meskipun ya secara goal win juga masih dipegang dengan Geek, tapi tempo pelan nih. Dan selalu kita melihat Kin yang cukup sulit untuk bisa di pick off. Iya, kuat banget ya akhirnya. Wah, Oke, ada tim fight yang berbeda di arah mid lane. Target para pasukan dari tim Geek Farm mereka menjadi terbelah dua. Di arah bottom dan juga di arah mid. Ingat, ini adalah informasi yang cukup mahal di mana Kin mencoba untuk bertahan seorang diri dengan damage yang terlalu besar. Kin di depan sana nampaknya tidak bisa ditumpahkan. Terlalu kuat terbakar dibalikan kembali kanan dari Colt yang harus termakan. Kin too strong. Makin yakin, Solid Kin terlalu kuat. solid Kin. Ini Kin kuat banget, dia hampir tumbang juga dan bahkan gak segan-segan dia penalty zone ke arah minion. Dan akhirnya dia selamat menunggu untuk teman-teman Dewa yang lain backup juga. Geek Farm mereka punya banyak keuntungan, mereka dapetin turtle pertama, mereka juga tadi bisa trade point kill. Tapi kalau ngelihat dari goldnya ini masih cukup sengit ya, karena balance nih, 1 turtle, 2 point kill Om. Ya masih balance, tinggal menunggu satu lagi ya. Mungkin ada satu invite baru akan ada sedikit perbedaan juga. Karena memang untuk secara kalkulasi damage yang diberikan dari Geeks mungkin tadi sedikit over ya. Jadi harus tumbang juga playernya ketika melakukan aksi diving lagi hit di game. Ini udah punya Sky Fisher nih, ini kasusnya akan sedikit berbeda. Informasi yang didapatkan di mana turret dirawat template oleh di para pasukan Geeks sudah diamankan. Mencari di mana perbedaan sosok dari Kenzinski. Hindari damage dan detection full tengah adanya kesebakan. Buat pasukan dari tim Dewa, memasang tim depan sana. BBM momentum! Serangan 2 poin. Mendapatkan dengan adanya Sky Fisher 1 poin kill aktif dan bakal menjadi poin kill selanjutnya. Poin kill ketiga mencoba didapatkan oleh Kenzinski. Tapi dengan dash terakhir dari sosok seorang Ray, membuat dia harus tenggelam di depan sana. Itu dia yang sudah kita sampaikan. The power of Sky Fisher di tangan dari Kenzinski akan menjadi sebuah jawaban untuk tim fight selanjutnya. Alright, dan angin segar untuk Geek Fam kali ini. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan di area objektif tadi. Dan ya, tanpa adanya yang bisa menghentikan sama sekali Makis yang belum tumbang sama sekali. Di belakang pun Kenzinski dan Aboynya free hit banget Om. Ya, secara audience prediction masih Dewa ya, 57% meskipun secara di lapangan sekarang Geek mereka sangat leading juga. Tim fight mereka seakan-akan mereka bermain back to basic. Tidak terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan yang dilakukan oleh Geek juga. Tapi mereka fokus untuk dapetin objektifnya, untuk menangin tim fightnya. But timing ketika menghindar dari objektif. Bahkan lihat di depan sana berhasil dihindari, dia bisa diberikan. Dan Mikis untuknya masih ada 1 buah anak tangan untuk dia keluar. Retribution kembali lagi masih berulah. Mikis dengan power tapi nampaknya gagal untuk dengan Karpar. Pembawa tertinggal dari gol sendiri dan kembali lagi masuk dalam tuh. 1 buah table. Wesa mencoba ditutup jalan dan beli kembali defensif dan bakal yakin. Bersama dengan Solid Kin tenggelam di depan sana. Damage yang diberikan oleh para pasukan tim Geek Farm sudah cukup. 2 Sky Fisher kali ini. Ya itu dia 2 Sky Piercers ya. Karena memang potensi Kimi dan juga Granger dengan Sky Pierce-nya Om. Tapi Iya. 2 loh. Ada 2 memang, tapi Kenzie lebih dulu ya untuk misi stacknya. Jadi seharusnya nanti tugas dari Abo ini hanya akan menjadi finisher. Seandainya memang Kenzie lagi tidak ada di tempat atau cukup jauh untuk melakukan team fight. Kalau ada Kenzie pastinya stack Skypers kemungkinan besar akan didapatkan oleh Kenzinski nanti. Tapi oke gak sih dengan 2 Sky Piercer gini Om? Kalau aku sih oke-oke aja sih. Karena ya jaga-jaga aja. Gak bisa mengandalkan cuma dari 1 juga. Apalagi kan lagi enak banget buat nyari point kill ya. Betul, mereka lagi leading jauh sekarang. Kalau gue sih menurut gue ini oke. Kenapa oke?
pertama, mereka damage-nya rata-rata damage kentang. Kedua, eksekutor mereka ini bisa kita bilang ada di Kenjiski dan juga Aboy. Ngomongin Makids, yes, Makids punya power, dia punya damage. Tapi dengan damage Lancelot makin late game nanti akan berturun. Nah, mereka cuma mengandalkan hal itu. Dan Gobs kita tahu, dia bukan ESP laner yang damage area of effect gitu loh. Dia momentum, mungkin zoning out dia sangat kuat. Tapi kalau untuk ngomongin damage, gak ada dua Skypisar ini, memang agak cukup sulit nanti Geek Farm-nya. Karena mereka terlalu banyak damage yang tanggung. Sorry kalau ngomongin tentang itu kepalang tanggung ya guys ya. Oke. Dan sekarang kembali lagi ya, membawakan draft dengan banyaknya AOE, ini nggak ngebuat dari Dewa ternyata bisa menangin kontesnya loh. Iya, karena banyak yang bisa menghindar juga kan. Kayak ada bounce dari Cici, terus juga ada Control mungkin dari Lancelotnya. Jadi targetnya mereka harus bisa hitnya ini ke Aboy. Which is kalau kita lihat dari tadi juga, Purify dari Aboy ini sangat-sangat jarang untuk bisa ter-trigger. Iya. Sedangkan untuk range yang lebih jauh lagi ada Kenzie kan dengan triggernya juga. Jadi tercicil secara gratis untuk pemain dari Dewa. Oke, pertanyaannya satu di sini, Wo. Mereka ini belum dapetin momentum atau ternyata mereka nunggu sampai ada beberapa damage item yang dekat dari tim Dewa. Ya terutama paling di Ray doang ya damage-nya. Yep. Tarikan Emma Finded sih, kalau memang bisa dikombo dengan Mountain Shocker, itu bisa jadi poin plus. Okta kembali lagi menjadi pilihan utama mereka di mana Aboy terbuka di depan sana. Permasukan dari tim Dewa, kalau mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah Lord, kayaknya mereka akan sulit dan mereka akan kewalahan banget sih. Dan sementara juga kayaknya ngelihat dari damage output ataupun eksekutor powernya masih belum ada ya karena Maleski masuk ke depan sana, memaksa menuju ke seorang Presa dan di sana teknik charge. Gagal, tapi Kin terus menuju ke Aboy dan bahkan membuat point kill. Sky bisa tabel untuk Kazuki. Menuju ke point kill yang ketiga, menuju ke wipe out the baby. But everybody the best. Looking for Savage. Dan cleaning at the Kingslayer. Kazuki is back. Savage. Kenjiski! Divide yang bagus banget terpecah belah dan Ray yang dikejar-kejar oleh Gobs dan juga Makids. Sebuah vengeance menjadi masalah juga tadi untuk Ray. Yap, dan juga Moesa Kin ya, yang memang terpisah dari teman-teman yang lain tadi. Kita melihat adanya dua tim fight di dua posisi yang memang cukup berbeda dan semuanya dimenangkan berkat tarikan dari Tsunami Slam yang dilakukan oleh Baloy tadi. Oh ini di playnya juga ya. Tadi ada kepisah nggak Jo? Kepisah banget, dua di depan, ini dia dua, Kinnya juga sudah sendirian. Dan di belakangnya diacak-acak nih dengan Gobs. Yap. Dan kayak terbilang apapun yang dilakukan sama Dewa, siapapun yang maju hampir gak bisa pulang. Yes, one way ticket ya. Yes. Dan itulah sempat aku tadi di draft membahas ketika kita udah lihat ada potensial menuju ke arah Ruby Goldland, aku sempat bilang kayaknya agak cukup aku kurang setuju. Bukan berarti nggak bagus, tapi karena mereka udah pakai sushi di tengah, mereka udah pakai hyper carry, oke. Kita tahu, tapi kalau ngomongin karena high ground mereka nggak punya, sedangkan Skypisar 70 nangkep Kenzie, mereka punya flicker. Sekarang berani nggak Moesa full all in karena Kenzie, tapi Kenzie shutdown, itu worth it. Dan traction pulse kembali terbuka di depan sana perhasukan dari tim Dewa, mereka akan kehilangan fitur mereka sedang Makids bermain mencoba untuk melawan di depan tangan Tsunami Slam. Teknik just for nothing di depan sana momen perhasukan dari tim Dewa, Bora Perada fokus ke arah Student. Perhasukan dari tim Geek Farm, mereka mencoba untuk menentukan satu persatu. Moesa di sini walaupun teknik charge-nya di depan mata, walaupun liar wild charge-nya, tapi nggak mendapatkan apapun dengan knock up yang mereka miliki. Yap. Dan melihat lagi Gobs. Oh, Binalti Zone memaksa mendapatkan gol tanpa ada follow. Nyam damage dengan kurang kasih diberikan, tapi yang fokus ke arah PS. Ada dua tim yang berbeda dengan Makids di depan sana. Mereka fokus ke arah boss, mereka lupakan ke arah PS-nya. Dan di depan sana Aboy fokus ke arah PS